Kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi panas banget di pasar saham. Pernah nggak lo merasa bingung dan panik pas lihat harga saham tiba-tiba turun drastis? Nah, di video ini gue akan kasih lo strategi jitu buat menghadapi situasi kayak gini. Jadi, stay tune ya. Sebelum kita masuk ke strategi, penting nih buat kita paham dulu kondisi pasar keuangan yang lagi terjadi. Di tahun 2022 lalu, pasar diwarnai oleh banyak hal, mulai dari inflasi global, penurunan harga saham, sampai kenaikan harga energi. Ini semua berdampak besar, terutama bagi lo yang baru mulai investasi. Gue akan bongkar nih, apa aja sih yang menjadi penyebab utama dari semua ini. Jadi, salah satu penyebab utama adalah inflasi yang tinggi. Ini bisa bikin nilai saham di banyak negara turun. Terus, ada juga dampak dari pandemi COVID-19. Waktu awal pandemi, harga saham di berbagai sektor tuh turun banget dan cepat. Tapi, pemerintah di berbagai negara langsung respon dengan stimulus ekonomi. Hasilnya, beberapa sektor kayak farmasi berhasil pulih, tapi nggak semua sektor beruntung, ada yang sampai sekarang masih berjuang. Sekarang, kita masuk ke pembahasan inti. Apa sih yang sebenarnya bikin harga saham turun? Di dunia saham, banyak faktor yang bisa mempengaruhi, dan penting banget buat lo paham ini supaya bisa buat strategi yang tepat. Pertama, kita bicara soal tren pasar global. Ketidakstabilan ekonomi, kayak yang kita lihat pas pandemi, sering bikin investor panik dan jual saham mereka. Hal ini otomatis bikin harga saham jatuh. Terus, perubahan kebijakan moneter, seperti kenaikan suku bunga oleh bank sentral, juga punya efek besar. Ini karena biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa mengurangi keuntungan perusahaan dan ekspektasi pertumbuhan ekonomi. Nggak cuma itu, tiap sektor punya dinamika sendiri yang pengaruhi harga saham. Misalnya, sektor teknologi sangat terpengaruh oleh inovasi dan persaingan, sedangkan sektor energi tergantung pada harga minyak dan gas. Perubahan di sektor ini bisa berdampak besar ke harga saham perusahaan di dalamnya. Setelah lu paham tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, langkah berikutnya adalah evaluasi portofolio investasi lo. Ini penting banget, apalagi saat pasar lagi nggak stabil. Evaluasi ini buat pastikan investasi lo masih inline sama tujuan keuangan dan toleransi risiko lo. Konsep rebalancing portofolio tuh vital di sini. Ini proses penyesuaian komposisi aset di portofolio lo, biar kembali ke alokasi target yang udah ditentukan. Kuncinya adalah mempertahankan level risiko yang lo inginkan dan bisa ambil keuntungan dari peluang yang ada di pasar. Proses rebalancing ini melibatkan beberapa langkah. Pertama, review tujuan dan toleransi risiko lo, pastikan masih relevan. Kedua, analisis komposisi aset saat ini. Lihat bagaimana perubahan harga saham mempengaruhi alokasi aset lo. Ketiga, identifikasi aset mana yang perlu dikurangi atau ditambah. Dan terakhir, implementasikan perubahan yang diperlukan. Pentingnya, perspektif jangka panjang dalam investasi. Nah, setelah lo paham pentingnya rebalancing, sekarang kita bicara soal pentingnya perspektif jangka panjang dalam berinvestasi. Ingat, jangan terjebak dalam fluktuasi pasar jangka pendek. Fokus lo harusnya pada tujuan investasi jangka panjang. Salah satu strategi yang bisa lo pakai adalah dollar cost averaging. Ini tentang investasi jumlah tetap secara berkala, tanpa lihat kondisi harga pasar saat itu. Pendekatan ini bantu lo mengurangi dampak volatilitas pasar. Pas pasar lagi turun, ini jadi kesempatan bagus buat beli saham berkualitas dengan harga lebih murah. Penting juga buat lo tetap berinvestasi pas pasar lagi rendah. Ini karena biasanya setelah periode turun, pasar bakal pulih dan bahkan bisa tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi, gunakan momen ini sebagai peluang. Oke, kita udah bahas banyak dari mulai pengaruh pasar global sampai pentingnya perspektif jangka panjang dalam berinvestasi. Ingat ya, investasi itu bukan cuma soal untung cepat. Dengan ilmu yang cukup, kesabaran, dan ketekunan, lo bisa bangun masa depan finansial yang lebih cerah. Jadi, jangan lewatkan update dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun Psychology of Finance. Dan bareng-bareng kita akan pelajari lebih banyak lagi soal dunia finansial. Sampai jumpa di video selanjutnya.